Penanganan pasca panen. Lobster dipanen dicuci dengan air dalam bak penampungan selama 24 jam. Kemudian, lobster dipisahkan sesuai berat dan kualitasnya. Lobster hidup akan dikirimkan harus dalam keadaan bugar atau sehat kaki lengkap, tidak sedang mengganti kulit atau memutih. Lobster yang sehat memiliki cangkang berwarna hijau kebiruan dan mempunyai respon yang sangat sensitif terhadap rangsangan yang diberikan, seperti meloncat ke belakang dengan cepat bila Deklarasi sistem penampungan lobster. Penampungan diperlukan apabila lobster yang dipasarkan tidak langsung dikirim ke konsumen atau jumlah daftar yang hendak dijual belum mencukupi hingga dikumpul dalam bak penampungan. Hal penting yang harus diperhatikan sama penampungan adalah kualitas air, pH atau larutan oksigen dengan suhu air selama penampungan, fasilitas penampungan yang dilengkapi dengan sistem difiltrasi dan dapat menjaga kondisi mutu air yang baik. Selanjutnya itu sistem penampungan lobster. Bak penampung lobster dapat berupa bak semen yang permanen atau bak fiberglass atau di akuarium yang berukuran besar. Bagi penampungan yang lahannya sempit, penampungannya dengan rak tingkat yang dilengkapi dengan sistem filtrasi dapat menampung lobster atau jumlah banyak tanpa harus menggunakan lahan yang luas. Aktivitas dan metabolisme lobster pada suhu dingin. Sebelum ditransportasikan, lobster dikondisikan motil tidak bergerak dengan menggunakan suhu rendah sebagai suhu shock. Demikian juga seluruh media yang digunakan selama transportasi seharusnya berkisar pada suhu di mana lobster berada dalam metabolisme basal. Timotilisasi dilakukan untuk menekan aktivitas lobster sehingga pada saat lobster dikemas tidak menggigit dan mudah ditangani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya yang berjudul aktivitas dan metabolisme lobster pada suhu dingin. Nah, pada dasarnya ada dua metode imotilisasi, yaitu yang pertama imotilisasi dengan penurunan suhu secara bertahap yang dilakukan dengan cara menurunkan suhu media air dari suhu air normal ke suhu di mana lobster mengalami imonitel, yaitu sekitar 12-14 derajat Celcius. Lobster dikatakan imonitel bila diangkut diam, kaki jalan, dan kaki renang diam dan mudah dikemas. Selanjutnya yang kedua, imotilisasi dengan metode langsung dilakukan dengan cara memasukkan lobster ke dalam air yang suhunya telah diatur sekitar 12-14 derajat Celcius. Pada saat lobster dimasuk ke dalam air, reaksi lobster akan panik dan berenang secara cepat dengan gerakan mundur. Nah, proses panik selama 1-2 menit ini, kemudian lobster akan diam atau rebah dan tidak bergerak. Saya akan menjelaskan pengemasan dan transportasi lobster. Nah, lobster diperdagangkan hidup dan transportasi yang dilakukan dengan sistem kering. Media yang dilakukan untuk transportasi harus bersifat lembab dengan suhu di dalam kemasan dipertahankan berkisar 12,9 Celcius hingga 25,4 Celcius. Baiklah, saya akan melanjutkan pengemasan dan transportasi lobster. Selama transportasi, lobster mengalami penyusutan berat dan semakin lama transportasinya maka dia akan semakin besar penyusutnya. Idealnya dalam pemasaran lobster, penurunan bobot tidak boleh lebih dari 5%. Kenapa? Karena akan berdampak langsung terhadap menurunnya harga jual lobster. Dan hasil penelitian terhadap Cherax tenumanus menunjukkan bahwa bobot lobster setelah ditransportasikan selama 24 jam dia akan turun sebesar 3,9%, dan setelah lebih dari 24 jam maka dia akan menjadi 43%. Dan demikian juga dengan populasinya, semakin padat maka semakin besar penyusut, maka semakin besar